Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan channel saya ini. Dan saya tetap doakan semoga saudara-saudara semua selamanya ada dalam sehat walafiat dan senantiasa dilimpahi karunia juga rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, insya Allah di video kali ini saya akan membicarakan masalah hukumnya telur. Hukum telur baik dari hewan yang halal dikonsumsi dagingnya maupun telur dari hewan yang diharamkan dikonsumsi dagingnya. Masalah cangkang telur dihukumi suci, maka tidak wajib untuk dicuci. Kalau mau kita rebus umpamanya, langsung bisa kita rebus tanpa dicuci dulu. Tetapi kalau telur itu keluar disertai dengan kotorannya, yang tentunya kita bisa lihat ada kotoran yang menempel di cangkang telurnya itu, atau telur itu diambil dari tempat yang ada kotorannya, ada najisnya, maka itu telur hukumnya jadi mutanajis. Apabila mau kita rebus, maka wajib dicuci terlebih dahulu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana hukum telur yang keluar dari hewan yang diharamkan dikonsumsi dagingnya menurut ajaran Islam, seperti telur burung raja wali umpama, atau telur elang, telur burung hantu dan lain sebagainya, atau ada telur penyu atau kura-kura, atau telur buaya. Bagaimana itu hukumnya? Itu dihukumi bahwa hewan tersebut termasuk hewan suci. Termasuk hewan suci walaupun dagingnya diharamkan dikonsumsi. Jadi masalah telurnya, cangkangnya yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang bagaimana telur dari hewan-hewan yang diharamkan dikonsumsi dagingnya? Apakah telurnya sama haram? Di sini madhab Imam Asy-Syafi'i bahwa halal mengkonsumsi telur dari hewan yang diharamkan dagingnya untuk dikonsumsi. Masalah telurnya dihalalkan, asal telur itu tidak diketahui mendatangkan madarat tentunya kepada kesehatan, maka itu halal. Seperti di daerah-daerah lain suka ada saudara-saudara kita yang konsumsi telur penyu atau kura-kura atau bahkan telur buaya. Jadi kalau telur itu dikonsumsi tidak mendatangkan kemadharatan kepada kesehatan kita, maka itu halal dikonsumsi. Akan tetapi jika telur itu mendatangkan kemadharatan kepada kesehatan kita, maka itu telur haram dikonsumsi. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Nihayatuz Zain bahwa telur-telur yang
tidak mendatangkan madorot untuk dikonsumsi, maka itu dihalalkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada telur yang memang diharamkan dimakan oleh kita, yaitu dikatakan dalam kitab Nihayatul Zain illal bidul hayat, terkecuali yang tidak halal kita konsumsi adalah telur semua jenis ular. Itu diharamkan untuk dikonsumsi karena tentunya mendatangkan kemadorotan kepada kesehatan kita. Saudara-saudaraku, lalu bagaimana kalau telur yang kita dapati dari hewan yang telah mati? Apa hukumnya? Di sini ada di antara yang berbeda pendapat kalau telurnya diambil dari hewan yang telah mati. Seperti telur ayam, ayam lagi bertelur mati, tapi di dalamnya ada telurnya, atau bebek dan lain sebagainya. Namun mayoritas ulama Asy-Syafi'iyah menyatakan bahwa telur yang diambil dari hewan yang telah mati tetap dihukumi suci dan halal untuk dikonsumsi. Hanya sebagian kecil, itu pun ada syaratnya. Sama syaratnya. Syaratnya bagaimana? Telur dari hewan yang telah mati yang halal dikonsumsi itu adalah apabila telurnya itu cangkangnya sudah keras normal seperti biasa. Jadi sekali lagi, yang halal dikonsumsi telur dari hewan yang telah mati adalah telur yang telah keras cangkangnya. Jadi itu suci dan halal dikonsumsi. Tetapi kalau telur dari hewan yang telah mati, tetapi telur itu belum keras cangkangnya, masih lunak, maka itu sepakat semuanya hukumnya najis dan haram untuk dikonsumsi. Lalu ada satu lagi, bagaimana hukumnya mengkonsumsi telur yang telah koplak? Yang telah koplak. Jadi kalau kita digoyang-goyang gininya, suatu telur digoyang-goyang gini ada bunyinya, koplak gitu. Atau dalam istilah di daerah saya, daerah Sunda, dikatakan itu telur kacing calang. Jadi telur kacing calang dikatakannya. Telur yang telah koplak itu di istilah Sunda dikatakan telur kacing calang. Orang tua dahulu sebelum tahu hukumnya suka dikonsumsi. Umpamanya telur ayam, yang lainnya udah menetas, ini ada beberapa tidak menetas, ternyata koplak. Atau telur bebek dan lain sebagainya. Itu orang tua dahulu sebelum tahu hukumnya dimakan. Itu diampuni karena tidak tahu. Tetapi setelah tahu, alhamdulillah semuanya berhenti. Karena hukum telur yang telah rusak atau koplak atau istilah Sunda dikatakan kacing calang yang sudah tidak bisa berkembang menjadi peyik, tidak, itu tandanya telur sudah rusak. Maka itu hukumnya najis yang tentunya haram untuk dikonsumsi. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Nihayatul Zain, idza fasadal bidu bihaitsu la yaslu li takhalluf bahwa najsun. Apabila
telur telah rusak sehingga tidak bisa berkembang menjadi PI, menjadi anakan gitu, maka itu bahwa najsun, hukumnya najis dan haram untuk dikonsumsi.